Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau Bisa ditelepon. Bella mati karena kamu. Harusnya kamu yang mati, Ayuna. Benny, mau kamu apa? Kenapa kamu incer aku? Kalau kamu mau tahu, datanglah ke tempatku. Aku tidak akan muncul kalau kamu bersama orang lain. Aku akan tunggu di gudang, di Jalan Sedaya, nomor 017. Mas, ini bahaya! Mas! Nggak apa-apa, Mas. Gue gak boleh ikut mati bareng mereka. Ayo kita harus keluar dari sini. Turun! Cepat! Mas, ayo Mas. Bangun, Ayuna. Habis kalian. Kalian gak akan selamat di masalah besar ini. Mbak, ini filenya udah ditandatangani ya. Lama banget sih. Emang minta tantangan di Hongkong, baru selesai sekarang. Nih, cek ulang semuanya. Pastikan angkanya benar. Sore ini harus beres, jelas. Ya. Ini sih gue ngerjain. Makanya mendingan gue kerja jadi PA-nya Bu Nila. Biar gak ngerjain tugas-tugas yang ngeselin kayak gini. Sombong banget sih. Dia pikir siapa? Cuma ngurusin file doang. Iya, sok banget. Sombongnya minta ampun. Astaga. Kamu nggak apa-apa? Apa-apa, Mas? Berarti Benny emang pengen bunuh kita nih, Ayuna. Aku semakin yakin, Mas. Benny pasti terlibat atas kasus kematian Bella. Benny itu berkali-kali, Mas, ngancam aku untuk stop menghentikan semua penyelidikan kasus kematian Bella. Dan dia bilang katanya, aku pasti bakal nyesel, Mas. Kayaknya target utamanya itu aku, Mas, bukan Bella. Tapi Bella yang malah jadi korbannya. Yang kebakaran di venue, itu aku yakin, Mas.
itu juga pasti ulahnya dia, Mas. Tunggu. Kamu pernah punya masalah sama Benny atau dendam sama Benny? Hah? Enggak, Mas, aku nggak kenal sama Benny. Aku nggak pernah berurusan sama dia. Terus motif dia untuk membunuh kamu apa? Aku nggak tahu, Mas. Tapi kayaknya dia orang suruhan, Mas. Pasti ada dalang di balik semua ini. Coba sekarang kamu ingat-ingat lagi, pelan-pelan aja. Kamu pernah punya masalah nggak selain sama Benny atau sama orang lain? Enggak, Mas, aku nggak pernah punya musuh, Mas. Nggak ada? Nggak ada, Mas. Yaudah, nanti kita coba pikirkan lagi. Yang jelas kita harus pergi dari sini. Kita harus cari jalan keluar. Kita coba lewat sini aja ya. Ayo. Bisa nih. Gue gak bisa lama-lama jadi budak korporat kayak gini. Aku harus cari cara supaya gue gak diginiin terus. Bu Nila. Iya, Bu Nila. Dia adalah tiket gue. Dia lemah, gampang panik, dan gue bisa manfaatin dia dan neken dia. Oke. Perintah kamu sudah beres. Ayuno sama suami sudah mati. Sekarang giliran kamu penuhi janji 50 juta. Jangan lama-lama. Suaminya Ayuna maksudnya? Maksudnya? Halo Mbak. Ben, maksud kamu apa, Ben? Maksud kamu ngabisin suaminya Ayuna juga gimana? Hah? Maksud kamu gimana? Saya cuma bilang sama kamu untuk habisin Ayuna, bukan suaminya juga. Saya terpaksa Mbak saat mau eksekusi Ayuna. Suaminya muncul. Dia juga tahu saya yang bakar Peno. Kalau saya biarin dia hidup, dia pasti balas. Dan saya nggak mau ambil resiko. Bodoh banget sih. Saya nggak suruh kamu ngabisin suaminya Ayuna. Dari dulu target saya itu cuma Ayuna. Sekarang di mana jasad mereka? Saya bawa mereka ke kawasan hutan Bogor. Dan mereka jatuh ke jurang. Rafki. Kenapa semua jadi kayak gini? Kamu udah bikin kesalahan besar, Ben. Kamu akan bayar semua ini. Saya kan udah ngelakuin perintah kamu, Mbak. Mbak jangan nyalahin saya dong. Ya, tapi kamu nggak seharusnya nyakitin suaminya Ayuna, apalagi ngabisin dia. Situasi nggak memungkinkan, Mbak. Saya harus bergerak cepat. Kamu di mana sekarang? Saya masih di kawasan hutan. Siapa di dalam? Aduh, siapa ya? Halo? Halo? Halo, Mbak? Siapa di dalam? Iya, sebentar. Lo ngapain sih Arsila lama banget di toilet? Kenapa sih segala pakai dikunci? Berasa toilet pribadi ya? Aku nggak mau sampai kehilangan Rafki. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Ki. Nggak. Rafki nggak mungkin kenapa-napa, dia pasti masih hidup. Pelan-pelan, Mas. Mas. Sini. Kamu kalau capek, kamu istirahat dulu aja ya. Duduk. Udah. Aku nggak apa-apa kok. Kamu aja. Tolong! Tolong! Kamu kok bisa sih ketemuan sama Benny?
Janjian sama dia suruh aku datang sendiri ke gudang itu. Makanya aku nggak ngomong sama kamu. Terus kamu nekat tetap datang sendiri. Aduh, yaudah. Kamu kenapa sih nggak ngomong sama aku? Ya, kan biasanya kamu nggak pernah peduli sama aku, Mas. Kok sekarang tiba-tiba jadi sok perhatian? Iya, aku mau nggak peduli sama kamu. Tapi kamu tahu sendiri kan, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu sama kamu, aku lagi dimarahin sama papa. Iya. Dimarahin papa ya? Mas, aku tuh percaya, Mas. Kalau kasus kematian adik aku itu bukan karena kerusakan mobil. Ada yang memang sengaja pengen ngebunuh aku, Mas. Dan orang itu masih berkeliaran sekarang. Maksud kamu, Benny ini bisa jadi yang rusak pesta kita? Kita harus selidikin itu nanti. Benar-benar beruang kutub. Bisanya cuma ngomel doang. Nggak guna. Nggak bawa HP. Bawa apa-apa. Dah, aku aja. Langsung coba buka map deh. Iya. Ini mau buka Maps. Tolong! Gak ada sinyal, Mas. Masih susah sinyal di sini nih. Ada, Mas. Gimana nih? Terus gimana, Mas? Hah? Mas, kamu mau ngapain, Mas? Apaan sih, Mas? Mas, kamu ngapain sama tas aku? Mas! Itu mau diapain lipstiknya? Mas, kamu jangan aneh-aneh ya, Mas ya? Mas, ya ampun, Mas. Mas, itu kan lipstik aku, Mas. Aku suka banget sama lipstik itu. Sekarang kan jadinya... Itu. Sekarang waktunya telepon Miamor. Aku minta dia pulang cepat supaya aku bisa makan bareng sama dia. Kok dia angkat sih? Ayo dong Miamor, angkat dong, angkat. Ngapain sih dia kok nggak diangkat-angkat teleponku? Ini ayam video call. Mau apa sih dia? Ya, halo Ma. Pak, akhirnya Papa ngangkat juga video call dari Mama. Mama seneng banget. Pak, udah dong Pak. Jangan marah lagi. Ngambeknya lama banget sih Papa, tumben. Biasanya kalau marah nggak lama, cuma sejam 2 jam. Ini kelamaan Pak, maafin Mama ya Pak ya. Mama janji deh, Mama tidak akan cemburu-cemburuan lagi sama Papa. Ya Pak ya? Oh ya Pak, Mama mau cerita. Tadi kan Mama ke rumahnya Rafka. Mama mau ketemu sama Ayuna mengenai dokter loh Pak, dokter kandungan. Tapi Ayunanya nggak ada. Terus, pokoknya banyak deh Pak yang mau diceritain. Mendingan Papa pulang aja. Enggak. Aku nggak percaya sama kamu, Mah.
Kalau aku pulang, pasti kamu akan langsung balik ke setelan pabrik. Kamu langsung overthinking terus. Mas. Mas. Ah, Udah dong Mas, kamu ngapain sih Mas? Dari tadi itu lipstik kesukaan aku loh Mas. udah kamu gak usah khawatir deh. Nanti aku beliin lagi, ini banyak buat kamu. Aku beliin selusin buat kamu. Yang penting sekarang kita harus keluar dulu dari sini. Ayo. Mas, ada ular Mas, ular Mas. Ayo Mas. Jangan pelan-pelan ya. Nggak boleh ada gerakan dadakan. Dan mulai pelan-pelan. Kita nggak boleh ngelakuin apapun yang bisa memprovokasi ular ini. Kita pulang yuk, aku capek banget. Ayo, kita pulang aja. Ada kiriman file video tapi dari nomor yang nggak dikenal. Saya punya sesuatu loh buat ibu. Kalau sampai Pak Rafka sama Pak Dharma tahu apa yang ibu lakuin ke menantu ibu sendiri, itu gimana ya Bu? Jangan-jangan video dari Arshila. Tapi apa iya dia berani senekat itu? Video apa tuh? Video produk toner terbaru kita dari perusahaan. Kok bisa dipegang orang ini ya? Siapa dia? Sial. Perempuan tadi berhasil bikin aku gelisah sendiri kayak gini. Ini sudahlah. Ayo kita pulang. Mas. Udah Mas, udah Mas, aku capek Mas. Ularnya juga nggak ikut kok kayaknya. Udah gini, kalau gitu kita istirahat dulu aja deh. Ya. Kalau kita paksain juga nggak ada gunanya. Kamu duduk dulu deh. Duduk. Sakit Mas. Gimana? Udah mendingan belum? Udah istirahat dulu deh.
Mbak. Bodoh! Saya nggak suruh kamu ya habisin suaminya Ayuda. Itu bukan perintah saya. Maaf Mbak Sila, ini juga di luar rencana saya. Saya nggak ada cara lain. Kenapa Mbak Sila peduli banget sama Pak Trapka? Ya karena dia nggak bersalah. Dan dia bos saya. Saya sama sekali nggak nyuruh kamu ngabisin dia. Sekarang kamu tunjukin keberadaan terakhir mereka. Karena saya yakin Pak Rafka masih hidup. Ayo Mbak, saya tunjukin tempatnya. Pakai mobil Mbak Sila. Kamu gimana? Hah? Udah enakan? Udah mendingan Mas. Ya udah istirahat dulu lagi ya sebentar. Ayo Mas. Hah? Ayo. Mau jalan sekarang? Iya, ayo bisa kok. Beneran kamu udah kuat? Iya beneran Mas, sebelum gelap Mas. Ayo kita cari jalan pulang. Tunggu. Beneran bisa? Belum bisa kan? Ya udah. Sini, biar aku gendong kamu ya. Enggak. Udah, sini biar aku gendong kamu. Enggak, aku sendiri aja Mas. Biar aku gendong kamu. Ayo, siap? Mas. Ayo, tunggu. Oke, siap ya? Oke. Loh, kok Arsila nggak ada? Kalian, ada yang lihat Arsila nggak? Tadi saya lihat keluar sebentar sih Bu, tapi belum balik sampai sekarang. Kamu? Saya juga nggak tahu dia kemana, Bu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi. Kemana dia? Kok di telepon nggak aktif? Kok malah hilang-hilangan sih? Dasar nggak profesional. Harus dilaporin ke HRD. Ada apa ini, Bu? Pak, saya minta Arsila diberhentikan sekarang. Kenapa dengan Arsila, Bu? Dia kemarin baru terima SP1, tapi sekarang malah berulah lagi. Mangkir kerjaan dan pergi seenaknya. Kok bisa begitu ya? Saya juga heran, Pak. Dia belum ada 2 minggu kerja di sini. Tapi ada aja gebrakannya. Oke, Bu. Saya akan segera buat pemecatan untuk Arsila. Mas, nggak apa-apa Mas. Udah Mas, aku jalan sendiri aja Mas ya. Kamu lemes kan ya? Enggak, aku kuat kok. Udah Mas, udah nggak apa-apa. Aku jalan sendiri. Tuh, Mas, tuh kan. Aku bilang juga apa? Udah, sini. Sini. Mas, kamu pucat banget Mas. Ya ampun Mas. Jangan-jangan kamu keracunan bisa kala jengking yang tadi kamu hisap ya Mas? Ya Tuhan Mas, gimana ya Mas? Kok bisa sih Mas? Ya Tuhan Mas, ada luka di bibir kamu. Mungkin bisa kala jengkingnya tadi masuk lewat luka ini Mas. Aduh. Aku harus cari obat penawar racun buat kamu, Mas. Iya, Mas. Apa ya obatnya ya? Aku takut ini bisa berpengaruh sama autoimun kamu, Mas.
Pohonnya gede-gede banget ya. Ini seger banget akhirnya ya. Pohon apa nih ya namanya ya? Apa nih? Aduh. Ini pendakinya cuma kita doang apa? Doang ya? Aduh. Beb, kayaknya kita istirahat dulu kali ya. Ini pegel banget tapi aku rasa mau copot. Ya. Istirahat dulu ya. Duduk. Pas Minum dulu aja. Aduh. Nih, kamu minum nggak? Aku bawa 2 nih. Mau. Baik. Kasih. Enaknya udaranya di sini ya. Bener-bener jauh dari perkotaan, jadi udaranya juga enak, seger gitu. Yes, worth it lah ya. Kita udah ngedaki capek-capek, tapi sampai sini pemandangannya bagus banget. Kenapa hati? Aduh, jangan injek tumbuhan sembarangan dong. Ini kan cuma tanaman liar. Itu tuh tanaman krokot, banyak manfaatnya. Bisa buat penawar bisa ular sama kalajengking. Masa sih? Banyak ya manfaatnya ya. Apa tadi namanya? Tanaman krokot. Tanaman krokot. Tanaman krokot, Mas. Itu bisa ngobatin kamu, Mas. Kamu bertahan di sini ya, Mas ya. Aku bakal cari obat penawar racun buat kamu, Mas. Tenang, Mas. Aina, kamu jangan pergi, Aina. Hutannya bahaya. Kamu jangan. Nggak apa-apa, Mas. Aku bakal baik-baik aja. Aku bakal segera kembali ya. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana, oke? Tunggu. Aku cari. Aina. Aku cari, Mas. Aina. Tanaman krokot itu tanaman liar, jadi seharusnya di hutan ini ada nih. Mana ya? Ini... Hah? Ini kan pohon yang tadi ditandain sama Mas Rafka pakai lipstik aku. Kok aku bisa di sini ya? Jangan-jangan aku dari tadi sama Mas Rafka tuh muter-muter di tempat yang sama. Ayo, fokus. Kita harus cari tanaman krokot. Di mana mereka, Ben? Itu Mbak, mobil saya di sana. Di situ posisi terakhir, Ayuna dan suaminya, Mbak. Ke sana sekarang. Jangan, Mbak, itu bahaya. Jangan, Soleh. Saya harus tahu mereka masih hidup apa enggak. Jangan, Mbak, bahaya.
krokot buat penawar racunnya Mas Rafka. Harusnya ada nih, kenapa ya nggak ada dari tadi? Suara siapa tuh? Jangan-jangan penunggu hutan di sini. Suara siapa tuh? Jangan-jangan penunggu hutan di sini. Ayuna! 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 Aduh. Mbak Sila nggak apa-apa kan? Lu ngapain mata ya? Lihat nih gue jatuh. Bantuin dong. Saya bantu. Mana sih malah ngomong? Aduh. Udah, diem. Mereka nggak ada di sini. Rafka sama Ayuna nggak ada di sini. Berarti Rafki masih hidup. Kalau gitu Ayuna juga masih hidup. Mbak Sila, lihat ini. Sepertinya itu jejak mereka, Mbak. Ayo, Mbak. Pak, Rafka sama Ayuna itu udah keterlaluan ya. Udah sampai jam segini aja mereka belum pulang. Dan aku udah cek mobilnya di parkiran tuh nggak ada. Aku coba telepon ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis. Masih nggak aktif. Ini nggak seperti Rafka yang biasanya. Biasanya kemanapun dia pergi, pasti dia pamit baik-baik. Semoga Rafka nggak pulang ke rumah ini selamanya. Permisi. Maaf Pak Dharma, Bu Nila. Ada apa? Saya mau nanya, Mas Rafka sudah pulang belum ya? Soalnya tadi dia minjem motor saya. Kok Rafka pakai motor kamu? Gimana ceritanya? Jadi Mbak Ayuna pergi naik mobil. Terus Mas Rafka mau ngejar Mbak Ayuna minjem motor saya, Pak. Apa mungkin mereka berdua lagi berantem, kemudian Rafka ngejar Ayuna untuk minta maaf? Kalau gitu kamu tunggu aja ya. Nanti kalau sudah ada kabar dari Rafka, saya akan beritahu. Baik Pak, permisi.
Bagus deh kalau mereka marahan. Semoga aja mereka bisa segera cepat cerai. Ya udahlah, kita masuk kamar aja sambil nunggu ya. Nila, kita ke kamar. Ah ya, maaf tadi aku kepikiran sama Rafka sama Yuna aja. Ayo, yuk. Itu dia. Mana tadi ya? Oh ini. Ini dia nih, tanaman krokot. Buat penawar racunnya Mas Rafka. Oke, aku harus segera balik ke Mas Rafka sebelum terlambat. Ayo, Yuna. Ayo. Ini gimana sih? Jejaknya kok kayak nggak ada ujungnya gini? Hilang-hilangan lagi. Aduh, di mana ya mereka? Kenapa sih gue sial banget? Mbak, awas itu anjing hutannya marah. Maaf ya, nggak sengaja. Sorry. Jangan kejar kita ya. Jangan kejar kita. Jangan. Mas Rafka! Mas! Kemana sih, Mas? Mas Rafka! Bu, kalau gitu saya bantuin potong sayurnya ya. Nggak usah, biar saya aja yang kerjakan. Karena saya mau membuat steak untuk Bapak. Udah lama saya nggak ngebuatin Bapak steak. Kalau gitu saya bantuin beresin meja makannya aja biar makin cantik. Oh iya. Kamu siapkan lilin-lilin kecil karena saya mau malam ini suasananya harus romantis ya dengan Beres, Bapak. Bu. Oke. Dirang. Aduh, kenapa mesti gini sih? Aduh, gimana nih, mana gue dikejar anjing lagi? Bisa turun kan lo? Emang enak? Mas Rafka! Itu suara Yuna bukan sih? Itu suara Yuna. Kalau Ayuna di sana berarti Rafki juga di sana. Berarti Rafki selamat. Aduh. Mas Rafka! Mas Rafka! Mas!
Jadi lo terpisah dari Rafki. Bagus. Sempurna. Nah, Mas Rafka! Teriak aja terus. Lo mau teriak sekencang apapun gak akan ada yang nolongin lo. Mas Rafka! Mas! Tolong! Kemana si Rafka? Perasaanku jadi gak enak. Apa telepon Ayuna aja? Masa handphone Rafka dan Ayuna sama-sama gak aktif? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama mereka. Sengaja aja kali. Mungkin mereka itu lagi nggak pengen dihubungin, nggak pengen diganggu, makanya handphonenya dimatikan. Sengaja kan bikin orang tuanya kepikiran. Enggak lah. Aku kenal Rafka. Pribadinya nggak seperti itu. Untung aja gue nemuin skop ini. Mampus lo Ayuna. Gak akan ada yang nolongin lo. Ayuna! Ayuna! Mas! Ayuna! Tolong! Ayuna! Ayuna! Udah siap, lilin udah nyala. Benar-benar suasana romantis. Papa pasti suka. Loh, Pak, kok cepet banget udah datang? Ya, aku pulang cepet soalnya aku belum makan dari siang. Aduh, syukurlah. Untung makanannya udah siap, Pak. Ayo, Pak, duduk, makan. Seneng banget. Ngepas ini, Pak. Ini, Pak. Kenapa sih, Pak? Kecup dikit aja nggak mau. Udah lama, aku mau langsung makan. Aku bisa mati muda nih. Tumben kamu masak kayak gini, biasanya tiap hari masaknya sayur rebung. Suami disuguhin sayur bambu terus tiap hari. Pak, ngedumel terus. Mas! Mas Rafka! Mas! Ya, tolong!
Kamu bisa berdiri? Ayo. Pegang tangan aku. Ya, tunggu Mas. Ayo, aku mau pegangin kamu. Mas, aku mau jatuh lagi. Kamu bener gak apa-apa? Ya Mas, makasih ya Mas udah nyelamatin aku Mas. Rafki lihat nggak ya tadi? Apa dia tahu? Jangan sampai dia tahu. Gak mungkin Rafki tahu apa yang gue lakuin ke Ayuna. Ini Mbak, Dari mana aja sih? Kenapa saya ditinggalin? saya cari Ayuna sama suaminya, tapi saya nggak nemuin mereka. Udah nggak usah dicari. Mereka masih hidup. Kok bisa mereka jatuh dari ketinggian masih selamat? Tadi saya berusaha untuk nyikirin Ayuna lagi. Tapi semesta masih berpihak sama dia. Jadi sekarang mendingan kita berdua pergi dari sini. Jangan sampai suaminya Ayuna dan Ayuna ngeliat kita di sini. Kita harus keluar dari hutan ini. Ayo Mbak, saya udah nemuin jalan keluarnya. Dekat sini kok. Telak. Gimana, Pak? Enak kan? Masakan Mama? Mama ngeracik sendiri loh bumbunya. Ah, biasa aja. Alot banget daging apa sih dari kebo ya? Pak. Udah emang. Aku mau kerja dulu. Hah? Kok banyak kerjaan? Oh, nggak dihabisin, Pak. Tapi Papa malam ini pulang dong. Kan kita udah baikan, Pak. Jangan marah-marah lagi. Ya, Pak ya? Nggak tahu ya, Ma. Aku tuh belum bisa sepenuhnya percaya sama kamu. Jadi aku jalan dulu ya. Ya ampun, Papa. Udahlah, maafin Mama. Mama harus gimana nih supaya Papa maafin Mama? Nggak tahu ya. Trauma aku, mah. Kena mental aku sama kamu dicurigain terus. Enggak, Mama janji nggak bakalan cemburu lagi. Pokoknya Papa harus pulang, malam ini harus pulang, Pak. Ya, Pak ya? Ya? Gampang. Pak Dharma telepon. Ngapain? Nggak tahu. Angkat aja, Pak. Ya, halo, Pak Dharma. Halo Pak Hendar. Maaf saya mau tanya, apakah Ayuna atau mungkin Rafka ada menghubungi Bapak hari ini? Soalnya dua-duanya lagi susah sekali dihubungin dan kami nggak tahu keberadaan mereka di mana. Nggak ada. Mereka nggak hubungin saya, Pak. Memangnya ada apa dengan mereka? Tadi tukang kebun saya cerita kalau dia ngeliat Ayuna itu pakai mobilnya Rafka. Kemudian nggak lama Rafka menyusul pinjam motornya tukang kebun itu. Mungkin mereka lagi berantem biasalah antara suami istri. Cuman yang saya khawatirkan sekarang, kita nggak ada yang tahu mereka ada di mana. Saya minta tolong, kalau sampai Ayuna menghubungi Bapak, bisa tolong beritahu kami. Saya sama istri sekarang lagi mau pergi mencari mereka. Oke, Pak. Nanti kalau ada kabar dari mereka, saya kabarin langsung. Nanti kalau mereka pulang, saya suruh mereka telepon Pak Dharma. Ya, oke, kita saling berkabar ya. Terima kasih. Oh, jadi Pak Dharma nyariin Ayuna? Iya, katanya Ayuna sama Rafka tuh berantem. Terus mereka nggak ada kabarnya sampai sekarang. Berantem? Kok bisa samaan sih sama kita berantem? Pak, waktu Mama ke rumahnya Dharma nyari Ayuna, memang mereka tuh nggak ada. Mama nggak nyangka sampai sekarang mereka ternyata belum pulang. Kalau Papa pulang ya, kalau malam pulang ya Pak ya. Pak. Pulang sih. Tapi nggak tahu pulang kemana.
Mas, mau makan ini, Mas. Ini, Mas. Ini tanaman krokot. Ini bisa menetralisir bisa dan racunnya, Mas. Ayo cepet kamu makan, Mas. Baik banget. Ya kamu tahan ya, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Biar cepet sembuh, Mas. Kamu juga makan. Tadi kamu kena bisanya kan? Ayo, ambil sedikit aja. Di keadaan begini, kamu masih mikirin aku, Mas. Pak. Ya. Papa mau kemana? Mau kerja? Ya ampun, Pak, kok masih bisa kerja sih? Ayuna sama Rafka kan nggak ada, hilang. Sampai sekarang nggak bisa dihubungin. Kok bisa-bisanya Papa mau ke kantor? Aku mau cari mereka, Ma. Ayuna itu udah bikin malu keluarga kita, berantem sama Rafka sampai kabur kayak gitu. Aku mau kasih dia pelajaran supaya dia bisa jadi istri yang baik, istri yang benar. Iya. Papa betul juga. Memang keterlaluan banget ya Ayuna makin kesini makin nggak kekontrol. Mama mau ikut, Pak. Sebentar ya. Mama ambil tas dulu ya. Bentar. Bentar, Pak. Tapi cepetan, Ma. Iya. Come on, Ma. Jangan lama-lama. Kemana sih dua anak ini? Pergi nggak pamit, seharian nggak ada kabar, dicari pun nggak bisa. Gak biasa loh Rafka kayak gini. Pak, gak usah lebay deh. Mereka tuh bukan anak kecil. Ya mungkin emang mereka lagi gak pengen diganggu dan pengen sendiri aja. Aku tahu mereka bukan anak kecil. Tapi aku juga nggak lebay. Aku cuma mikirin kondisi Rafka. Soal autoimun dia. Kalau sampai kumat di tengah jalan gimana? Kasian kan? Rafka, kamu dari mana sih malam-malam begini? Aku habis ada pesta ulang tahun teman aku, Pak. Berapa kali Papa harus bilang sama kamu, jangan pulang larut malam seperti ini. Kamu tuh butuh banyak istirahat. Rafka, kamu kan tahu, autoimun kamu bisa kambuh kapan aja. Papa nggak mau lihat kamu sakit. Bantu Papa untuk jagain kamu. Pak, udah tenang aja. Aku baik-baik aja kok. Ya sudah, aku mau istirahat dulu ya. Maafkan Papa, Rafka. Papa terpaksa melakukan ini untuk menjaga kamu. Minimal Papa selalu akan tahu kamu ada di mana. Setahun yang lalu, aku pasang GPS tracker di mobilnya Rafka. Supaya kalau sampai dia kenapa-napa di jalan, aku minimal tahu keberadaan dia di mana. Mudah-mudahan aja masih aktif dan masih bisa diakses. Kamu lihat, titik GPS Rafka ada di kawasan industri yang sudah terbengkalai. Ini kawasan industri yang selalu ada masalah banjir. Ngapain Rafka ada di sana? Ini nggak masuk akal. Iya mungkin mereka mau nyelesain masalah mereka kali. Masalah apa sih Ma yang mau diselesaikan di sana? Selesaiin masalah tuh ya di kafe, di rumah, entah di mana. Masa di kawasan industri? Kamu ada-ada aja. Pak, cek HP-nya. Saya udah share lokasi Rafka. Kita langsung meluncur ke sana. Baik, Pak. Arta, kamu tolong cek HP kamu.
Saya Sherlock lokasi terakhirnya Rafka. Saya sedang menuju ke sana. Kita langsung ketemu di sana ya. Meluncur sekarang. Baik, makasih. Kok bisa jatuh ke sini? Tadi aku pas lagi nyari-nyari kamu, terus tiba-tiba aku jatuh ke bawah. Terus aku berusaha banget buat naik, Mas, tapi tiba-tiba ada yang kayak mencoba buat ngubur aku pakai tanah dari atas. Tapi aku nggak bisa lihat dia siapa, Mas. Kayak ada yang berusaha buat ngebunuh aku, Mas.